Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 107, mengetahui kebenaran. S Corporation sendiri hanyalah sebuah perusahaan kecil yang bernilai hampir $1 miliar. Namun, keluarga Husli bersedia menggunakan aset puluhan miliar untuk melawan mereka. Karena keluarga Husli ingin menghancurkan S Corporation, keluarga Stelle akan mencoba dan membuat S Corporation bertahan. Dalam 2 hari berikutnya, kedua keluarga menginvestasikan banyak uang di industri S Corporation untuk bersaing satu sama lain di pasar saham. Setiap keluarga menginvestasikan beberapa ratus juta dolar. Namun, ketika pasar ditutup pada hari Jumat, harga saham S Corporation tetap kokoh di tempatnya. Pada hari yang sama, Chaiden menerima telepon dari kakeknya, Arthur Husli. "Kakek." Ketika Chaiden mengangkat telepon, dia sama sekali tidak berani berbicara keras. Sejauh ini, dia telah menghabiskan hampir $1 miliar dari aset keluarganya untuk melawan Jordan. Arthur menegur di ujung telepon, "Kembalilah ke New York. Berhentilah bersaing dengan Jordan Stelle. S Corporation hanya bernilai beberapa ratus juta dolar tetapi Anda telah menghabiskan hampir $1 miliar untuk menutupnya. Anda benar-benar bodoh." "Kakek, aku Chaiden benar-benar ingin menjelaskan." Arthur berkata dengan tegas, "Kamu tidak perlu melanjutkannya. Begitu pasar dibuka pada hari Senin, tutup semua perdaganganmu dan lepaskan semua saham yang kamu miliki. Aku bilang aku tidak ingin melawan Stelle untuk saat ini." Chaiden menutup telepon dan menggertakkan giginya. "Ah!" Chaiden membanting iPhone-nya ke tanah karena kesal dan berteriak, "Mengapa kakek Jordan Stelle rela menghidupinya tanpa henti dengan uang yang tak terbatas, tetapi kakekku tidak?" Keluarga Husli sama sekali tidak takut pada mereka. Chaiden merasa bahwa jika ia menutup posisinya segera setelah pasar dibuka pada hari Senin, semua kerugiannya akan tuntas. Ia tidak akan pernah bisa menutupinya. Dia merasa hal itu akan membuat usahanya sia-sia. Namun, dia tidak bisa tidak menaati kakeknya. "Saya kalah." Chaiden berlutut di tanah dengan perasaan kesal, rambutnya benar-benar tak terurus. Saat ini, dia tampak seperti orang gila dan sama sekali tidak seperti keturunan keluarga kaya dan terpandang. Sesaat kemudian, Chaiden tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan mengancam di matanya. "Jordan Stelle, kamu telah menghina bibiku, tetapi aku tidak bisa merebut istrimu darimu. Namun, Tyler Collins pernah menghinamu." "Hah, aku yakin kau masih berpikir bodoh bahwa Tyler dan istrimu tidak tidur bersama hari itu, ya?" Chaiden mengambil telepon genggamnya dari tanah dan menemukan berkas audio berukuran 1 gigabit tersimpan dalam folder berkas pribadi di telepon genggamnya. Dengan senyum nakal di wajahnya, Chaiden melanjutkan, "Baiklah, awalnya aku tidak pernah peduli untuk melakukan hal tercela seperti itu, tetapi karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku juga tidak bisa membiarkanmu hidup dengan baik. Aku akan membiarkanmu menikmati suara istrimu yang mengerang." Pukul 4 pagi berikutnya. Jordan perlahan membuka matanya saat dia merasa ingin menggunakan kamar kecil. Dia sering melirik telepon genggamnya sebelum bangun dari tempat tidur, hanya untuk melihat bahwa dia telah menerima email dari pengirim anonim. Jordan bingung ketika melihat judulnya. Nyanyian merdu Hailey Camden. Jordan bingung, tetapi dia tahu bahwa istrinya, Hailey, adalah penyanyi yang hebat. Lagi pula, dia telah belajar musik secara khusus sebelumnya. Jordan menoleh ke samping untuk melirik Hailey yang tengah tertidur lelap, lalu bertanya dalam hati, "Apakah Hailey yang mengirimkan ini kepadaku?" Takut membangunkan Hailey, Jordan memutuskan untuk memakai earphone-nya untuk mendengarkan berkas audio. 40 menit kemudian. Wajah Jordan memerah, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat dengan tatapan penuh ancaman saat dia merasakan dorongan kuat untuk membunuh seseorang. Berkas audio itu sama sekali bukan rekaman nyanyian Hailey, tetapi bukti dia tidur dengan Tyler. "Hailey Camden, kau berbohong padaku!" Jordan berteriak marah dalam hati. Meskipun tidak ada video visual, dia benar-benar yakin itu suara Hailey. Ya, karena Jordan dan Hailey akhir-akhir ini semakin akrab, jadi dia sangat akrab dengan suara erangan menyenangkan dari Hailey. Jordan menatap profil samping Hailey yang masih tetap cantik dan elegan. Namun, saat ini, Jordan ingin sekali menamparkan wajahnya hingga membuat banyak pria terpikat dan jatuh cinta padanya. Namun, setelah dia mengangkat tangannya, dia menjatuhkannya lagi. Dia tidak mampu melakukannya. Di satu sisi, Jordan masih memiliki perasaan terhadap Hailey, yang selama ini selalu ia cintai dan manja. Ia tidak akan pernah menyakitinya. Fakta bahwa dia tidak pernah memukul wanita manapun sepanjang hidupnya adalah masalah prinsip. Di sisi lain, Hailey kini sedang mengandung anaknya. Jordan adalah seorang praktisi bela diri, dan dia takut bahwa dia mungkin kehilangan kendali atas emosinya dan terus memukul Hailey lebih jauh setelah menamparnya. Hailey yang lemah dan rentan pasti tidak akan sanggup menerima pukulan dari Jordan, dan dia bahkan mungkin mengalami keguguran.
Sebenarnya, ada alasan yang lebih penting mengapa Jordan memutuskan untuk tidak memukul Hailey atau mempertanyakan mengapa dia berbohong kepadanya. Jika aku memukul Hailey atau membangunkannya sekarang dan menanyainya tentang keputusannya untuk berbohong padaku, dia pasti akan punya sejuta alasan untuk tindakannya dan pasti akan memohon padaku untuk berlutut lagi seperti yang dilakukannya terakhir kali. Tetapi jika aku memilih untuk berhati lembut, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya ketika saatnya tiba. Sekalipun aku memutuskan untuk berhati batu, Hailey Camden pasti tidak akan menceraikanku. Lagi pula, aku juga sudah berjanji pada Nenek Lily bahwa aku tidak akan pernah menceraikan Hailey, kecuali dia yang mengajukan gugatan cerai. Memang, alasan mengapa Jordan tidak bisa memaksakan diri untuk mengajukan gugatan cerai dengan tegas sebelumnya adalah karena janji yang telah diucapkannya kepada Lily saat dia sedang diranjang kematiannya. Jordan adalah orang yang selalu menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji pada Lily, dia tidak akan mengingkari janjinya. Namun, terbukti bahwa Hailey telah berbohong kepadanya dan bahkan berselingkuh. Jordan benar-benar tidak menginginkan wanita seperti dia lagi. Oleh karena itu, Jordan kini harus menahan diri dan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini sambil mencari cara untuk membuat Hailey mengajukan gugatan cerai. Jordan pergi ke kamar mandi dengan tenang. Dia lalu menelepon kakeknya. Kakeknya sedang berada di Inggris saat itu, dan saat itu sekitar pukul 9 pagi. "Kakek, apakah kamu sudah bangun?" Jordan terdengar seperti sedang menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat sedih, tetapi ia tidak dapat menanyai istrinya dengan keras dan bertanya mengapa ia selingkuh. Ia juga tidak dapat melampiaskan kemarahannya. Kakek Jordan bernama Charleston Staley, nama yang jarang didengar orang. Para petinggi industri bisnis lokal yang pernah melihatnya hanya memanggilnya Ten Staley. Charleston berkata, "Jordan, kamu jarang berinisiatif meneleponku. Apa yang terjadi?" Charleston dapat melihat bahwa Jordan sedang tidak stabil secara emosional saat itu. Jordan berkata, "Maafkan aku, kakek, kali ini aku tidak bisa menyelesaikan ujian S Corporation." Charleston bertanya, "Apakah ini karena serangan keluarga Huxley?" "Jangan khawatir, cucuku tersayang. Aku mungkin tidak ada di kota ini, tetapi aku punya banyak teman baik di sana. Kau tidak perlu menganggap serius keluarga Huxley. Mereka tidak bisa membuat S Corporation bangkrut." Yang mengejutkannya, Jordan berkata, "Saya tidak ingin menjadi presiden S Corporation lagi. Saya ingin menyerah pada ujian kali ini." "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Charleston dengan bingung. Oleh karena itu, Jordan menceritakan kepada kakeknya semua yang terjadi dengan Hailey selama ini. Charleston menghela napas panjang setelah mendengar kata-katanya.